Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Najikun. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Porong. Sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022 batch 3 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di SMA Negeri 1 Porong, tepatnya di kelas 12 IPS 4 dengan materi ketentuan waris dalam Islam. Berikut videonya, silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya, sehat. Baik semua. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya absen kehadiran kalian hari ini. Kelas 12 IPS 4. Kelas 12 IPS 4. Oke. Atas nama Agil Dirham hadir. Yang keras ya. Aizul izin. Ada suratnya? Oh, izin keluar. Oke. Alvino hadir. Amalina hadir. Angelina hadir. Ardelia, Arya, Bagus, Ega, Elok, Fahmi Ghalib hadir. Farhan, Fenti, Kaila, Khairun, Laura, Leonardo, Alfa, tanpa keterangan ya, berarti Leonardo Alfa. Maulidia, Taufik, Muhammad Raka hadir. Yusuf, mana Yusuf? Tidak ada. Oh, belum ada, tidak ada keterangan. Muhammad Rizki hadir. Muslih, Nayaka hadir. Tahta, Tio, Ulul, terakhir Yola. Oh, Yola. Berarti hari ini yang izin 1 keluar menemui wali kelas, yang 2 tanpa keterangan. Oke. Nah, kalian sudah kelas 12 ya. Kalian sudah kelas 12. Sebentar lagi kalian lulus dari SMA ini dan menuju jenjang selanjutnya. Kesuksesan kalian pastinya akan ditentukan pada saat ini ketika kalian di SMA sedang menuntut ilmu. Oleh karena itu, tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena kesuksesan kalian ditentukan dari hari ini dan masa ini. Oke, semangat ya, menuntut ilmu. Terus sudah siap menerima pelajaran? Sudah, coba saya cek dulu.
Coba saya cek dulu. Itu buku paketnya mana? Belum dikeluarkan, silakan keluarkan. Nah, buku paketnya silakan keluarkan. Belakang, oke, sudah siap semua? Sudah siap semua. Berarti kalian siap, tanda siap menerima pelajaran yaitu buku sudah disiapkan di atas meja. Oke. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi ketentuan waris dalam Islam. Ya, ketentuan waris dalam Islam. Apa saja yang akan kita pelajari ini nanti? Tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yang pertama. Ya, kompetensi dasar yang pertama. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Ini adalah kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Ini adalah tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan dari materi waris ini nanti? Yang pertama, melalui melihat tayangan video, siswa dapat menelaah ketentuan waris dalam Islam dengan benar. Ya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam dengan baik. Yang ketiga, melalui telaah materi dan diskusi, siswa mampu mendemonstrasikan ketentuan waris dalam Islam dengan benar. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyajikan ketentuan atau paparan tentang ketentuan waris dalam Islam dengan jelas dan rinci. Nah, ini adalah tentang tujuan pembelajaran. Selanjutnya tentang cakupan materi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Satu, kalian pastinya akan pelajari ini. Pengertian mawaris. Apa itu warisan? Yang kedua, rukun mawaris. Apa saja yang menjadi rukun? Kemudian ahli waris, siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Yang keempat, pembagian harta waris. Berapa banyaknya harta yang didapatkan oleh tiap bagian orang itu. Dan yang terakhir adanya pastinya ada manfaat atau hikmah dari mawaris itu sendiri. Ya, ini adalah cakupan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke. Setelah ini akan saya bagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Nanti setiap kelompok akan berdiskusi, mengamati dulu tayangan video dari saya, berdiskusi, tanya, dan nanti terakhir kalian akan mempresentasikan. Ya, tolong disimak baik-baik nama kelompoknya. Kelompok 1 atas nama Agil, Alvino, Octavian, Bagus, Amalina, Elo, Maulidia, dan Nazila. Oke, saya ulangi. Agil, Alvino, Octavian, Bagus, Amalina, Elo, Maulidia, dan Nazila. Ini adalah kelompok 1. Ya. Kelompok 2, Bayu, Fahmi, Farhan, Leonardo, Rengga, Putri, Rina, Tahta, dan Ulil. Ini kelompok 2. Kelompok 3 sekarang, Taufik, Muslih, Yusuf, Rizky, Angelina, Fenty, Kaila, Laura, Khairun. Ini kelompok 3. Kelompok 4, Raka, Nayaka, Arya, Raffi Ahmad, Tio, Ardelia, Aizul, Ega, dan Yola. Oke, ada yang belum paham atau belum tahu kelompoknya siapa? Sudah? Oke, kalau sudah silakan kalian berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1 sini. Oke. Kelompok 2 sini. Kelompok 3 sini, kelompok 4 sini. Oke. Dijadikan satu bangkunya. Bentuk kelompok masing-masing. Awas jangan sampai salah kelompoknya. Nah, sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Setelah ini akan saya bagikan ya lembar kerjanya.
Jadi di dalam lembar kerja ini kalian akan mengetahui tugas kalian, apa yang harus kalian cari dan apa yang harus kalian kerjakan. Kelompok 1 mana? Silakan kelompok 1. Nah, kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini. Oke. Silakan dibaca terlebih dahulu. Yang tidak paham tanyakan sebelum nanti saya tayangkan videonya. Ayo dilihat. Baca terlebih dahulu. Yang tidak paham yang mana? Maksudnya ini apa, Pak? Mungkin. Oke. Gimana? Nah, untuk yang kelompok pertama, wah, itu kan ada kolom ya. Tolong dilihat. Itu ada kolom. Kelompok pertama fokusnya nanti mencari tentang pengertian. Oke, langsung dicatat aja di kolom itu, enggak apa-apa ya. Tentang pengertian dari mawaris. Oke. Beserta dalil. Pengertian dan dalil. Kelompok 2 nanti tentang hal apa saja yang menjadi penghalang orang mendapatkan warisan dan hal apa saja yang menjadikan orang dapat warisan. Ya, oke, itu paham berarti. Kelompok ketiga, kalian tentang siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Oke, silakan dicatat di kolomnya itu. Dan yang keempat, tujuan mawaris. Oke, tujuan mawaris. Paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, silakan dilihat tayangan video berikut ini. Ya Pak, ada apa? Mau ambilkan Bapak minum. Ya Pak, sebentar ya Pak. Mumpung tadi saya udah masak, sekarang kita makan aja yuk. Ayo. Yuk. Alhamdulillah. Pak, makan yuk. Ayo. Nah, oke, itu tadi sebuah cuplikan video ya. Sekarang tugas kalian ya sesuai dengan lembar kerja itu mengidentifikasi masalah yang ada di sana, yaitu tentang mawaris semua. Tapi disesuaikan dengan yang saya bagi tadi. Ini pengertian, ini tadi penghalangnya apa, kemudian ini ahli waris yang berhak mendapatkan warisan itu siapa saja, dan ini tujuan ya. Sekarang silakan diidentifikasi semua. Kumpulkan data ya dari video tadi untuk menjawab yang ada di lembar kerja itu. Oke, ada yang kurang paham? Silakan tanya. Ya. Oke, silakan kalau sudah paham semua dikerjakan sesuai dengan instruksi ya. Masih ada yang tanya? Oh, ini tanya. Ya, bentar Mas ya. Antri dulu. Silakan, agak keras. Nah, memverifikasi. Jadi begini, itu kan ada tahapnya. Kalian mengidentifikasi dulu masalah tentang mawaris itu. Yang tadi saya bagikan. Kalian tentang apa kelompok ini? Yang menghalangi. Yang menghalangi dan yang menjadikan dia dapat warisan. Nah, kemudian kan kalian kumpulkan datanya. Nah, kumpulkan datanya dari mana? Dari berbagai sumber. Bisa dari buku, dari internet, boleh. Ya. Nah, memverifikasi ini bagaimana memverifikasi data-data yang ada itu dari buku itu seperti ini.
dari internet seperti ini. Nah, itu kamu verifikasi menurut kamu kalau dari internet itu seperti ini, dari buku seperti ini, dari BKS seperti ini. Lah itu kan biasanya ada yang berbeda. Itu verifikasi nanti disimpulkan bersama. Mana yang menurut kalian yang paling pas? Nah, itu kan makanya nanti didiskusikan. Oke, paham? Dijadikan satu ya, Pak? Ya, bukan ya istilahnya bukan dijadikan satu. Kalian olah dari beberapa data yang kalian dapatkan itu, kalian olah, kemudian nanti jadi satu kesimpulan. Nah, oke, paham? Oke, kelompok satu. Nah, oke, saya ulangi lagi untuk mengumpulkan data itu karena kalau di video kan mungkin ya hanya itu saja. Tidak bisa menjawab tuntas dari lembar kerja itu kan ya. Jadi kalian bisa mengumpulkan data dari buku boleh. Dari internet boleh. Dari BKS boleh. Dari manapun boleh. Itu ditulis. Ya, dari buku itu ada ini. Di internet ada ini seperti ini. Kadang-kala buku di internet beda. Bahkan di internet saja itu banyak. Kalau kalian klik Mawaris gitu aja banyak kan muncul. Kadang-kala kamu yang menemukan kan kesulitan. Yang mana yang benar? Lah itu dikumpulkan dulu semuanya. Nanti kamu di situ kan terakhir ada kesimpulan. Kamu simpulkan yang mana yang menurut diskusi kalian itu benar. Oke? Paham? Oke, paham. Sip. Ya. Itu sekarang diskusi silakan. Jangan lupa mengumpulkan data dari internet, monggo. Tidak apa-apa dari internet, ya. Internet. Kelompok ini sudah paham? Tidak ada pertanyaan, oke? Paham, oke. Ya, silakan didiskusikan. Cari dulu data-datanya, ya. Jangan lupa nanti ditulis, ya. Jangan lupa kerja tim harus semangat. Ya. Ada keterbatasan waktu ya, jadi jangan sampai ini. Ya mungkin, wah ini cari di internet ya Mbak. Oke bagus. Ada yang di buku, ada yang kebagian itu ya, bagi-bagi tugas, bagus itu. Yang penting nanti diskusinya bareng. Mulai mengumpulkan data. Kenapa ada kesulitan? Udah, oke, bagus. Kalau sudah ketemu langsung ditulis. Ya. Kalau sudah ketemu langsung ditulis. Ingat ya, karena waktunya itu terbatas, jadi langsung ditulis hasilnya. Ya. Karena kita juga terbatas waktu. Ingat, nanti yang dibaca itu yang hasil kesimpulan, tidak semuanya. Oke? Hasil kesimpulannya itu nanti yang dipresentasikan. Ya, pengen tulis di situ. Bagus. Enak.
Tinggal 3 menit lagi ya. Oke, segera ya. Karena nanti semuanya harus maju. Semua kelompok harus maju. Oke. Oke, saya kira waktunya sudah selesai ya. Untuk diskusi, silakan mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju. Sini. Nah, ya. Ini kelompok 1 hasil diskusinya. Tolong yang lain didengarkan. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan. Kalau tidak bisa menjawab, nanti teman satu kelompoknya bisa membantu menjawab. Oke, agak ke tengah sini. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang mawaris dan dalil. 1. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggalkan dunia kepada seorang yang masih hidup. Mawaris hukum warisan dalam Islam yaitu ketentuan hukum Islam dalam hal pembagian harta pusaka peninggalan. Dalil tentang mawaris. Allah mensyaratkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang digunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ada yang perlu ditanyakan dari ini tadi? Tentang apa tadi? Pengertian mawaris. Gimana? Sudah paham? Paham ya? Oke, paham. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3. Silakan hasil diskusinya dipaparkan. Dipaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang siapa yang berhak mendapatkan warisan. Kesimpulan dari data yang kami dapatkan yaitu jika 25 orang ahli waris, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang berhak menerima warisan hanya 5 orang, yaitu 1 ibu, 2 bapak, 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan, dan yang kelima suami atau istri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang tanyakan, membahas tentang apa? Nah, membahasnya apa tadi? Pembahasannya tentang yang berhak mendapatkan warisan. Oke, itu ada yang tanya. Nanti kalau tidak bisa dibantu oleh kelompoknya ya. Oke, silakan. Apabila tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka warisannya menjadi hak siapa? Nah, jika tidak punya ahli waris sama sekali, hidup sebatang kara, maka warisannya siapa? Nah, bisa? Atau kelompoknya mungkin bisa membantu kelompoknya. Gimana? Ayo. Mungkin kelompoknya bisa membantu. Ya. Kalau tidak ada ahli waris sama sekali, ya. Gimana? Jawab sebisanya dulu ya. Jawab sebisanya dulu. Nanti setelah presentasi ini akan saya kasih materi. Ya. Silakan. Nah, oke, lebih cepat kelompoknya, ayo dijawab. Oke. Nah, ini membantu, silakan diperhatikan kelompoknya membantu. Ke tangan negara. Oke, bisa diterima. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak, silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan. Kelompok 4, monggo Mas. Kelompok 4. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tujuan mawaris. Menyimpulkan tujuan mawaris yaitu satu, untuk melaksanakan pembagian warisan pada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syarat. Dua, untuk mengetahui secara jelas siapa yang berhak menerima warisan serta beberapa bagian masing-masing dan siapa yang tidak berhak menerimanya. Tiga, untuk mawaris secara adil dan benar sehingga tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, saya kira semua paham. Bisa ditutup? Sudah ditutup? Oke, silakan kembali. Ya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama, ya. Apa makna mawaris tadi? Mawaris adalah pemindahan harta dari orang yang meninggal kepada orang lain, ya, itu benar. Kemudian siapa saja yang berhak mendapatkan warisan? Ayah, ibu, oke. Anak, oke. Paman, kakek. Oke, terima kasih atas paparan yang telah kalian sampaikan, ya. Kali ini akan saya kasih tambahan materi, ya. Mungkin pelengkap dari apa yang telah kalian temukan tadi. Ya. Oke. Jadi gini. Nah, sekarang, oke. Mawaris atau dengan kata lain adalah ilmu tentang faraid, ya. Ilmu mawaris itu kata lainnya adalah ilmu faraid. Apa pengertiannya? Pengertian mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Jadi, ilmu mawaris ini membagi, ibu dapat berapa, anak dapat berapa, cucu orang tua dapat berapa. Ilmu membaginya ini karena setiap orang beda bagiannya. Karena itu keilmuannya berada di dalam mawaris ini. Mawaris disebut juga dengan faraid, yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris. Ya, ini tentang pengertian mawaris, ya. Nah, kemudian rukun mawaris. Nah, yang namanya rukun itu harus ada, wajib ada di dalam suatu itu. Nah, apa saja yang harus ada? Satu, harus ada di situ ada orang yang mewariskan harta. Artinya harus ada orang yang meninggal. Nah, syarat dalam tanda kutip harus ada orang yang meninggal dan dia meninggalkan harta. Yang kedua, harus ada harta yang diwariskan. Ada orang yang meninggal tapi tidak punya apa-apa, ya. Buat apa dihitung? Ya. Yang ketiga yaitu adanya ahli waris yang menerima harta warisan. Ya. Ada orang yang meninggal, kemudian ada hartanya, kemudian ada yang menerima. Nah, kalau pertanyaannya yang tadi, bagaimana kalau tidak ada yang menerima? Kaya raya tapi hidup sebatang kara, maka hartanya milik negara. Milik negara loh, ya, bukan milik presiden, bukan, tapi milik negara, masuk ke kas negara. Kemudian hal-hal yang menyebabkan mendapatkan harta warisan, karena tidak semua orang dapat, tetangga ya gak oleh, ya, tetangga tidak dapat. Satu, karena adanya hubungan darah, yaitu tadi ayah anak, hubungan darah. Karena hubungan nikah, istri itu kan asalnya orang lain, ya, tapi mendapatkan warisan karena dinikahi. Kemudian karena memerdekakan budak, ini zaman dulu, sekarang tidak ada. Dan yang terakhir, seagama yang pastinya.
Ada keluarga tapi tidak seagama, maka tidak dapat. Ya. Selanjutnya, syarat wasiat. Nah, jika orang yang mau meninggal kemudian menulis sebuah wasiat, wasiat itu apa sih? Wasiat itu adalah pesan-pesan kebaikan yang harus dilaksanakan, ya, sepeninggal si mayit. Harus dilaksanakan. Kalau memang mampu. Kalau ada si mayit pesan, nanti kalau saya meninggal tolong dimakamkan di Libya, ya, mungkin kan? Ya enggak perlu. Ya, artinya wajib itu sekiranya masih mampu untuk dilaksanakan. Tidak mungkin wasiatnya minta dimakam di Amerika, sedangkan kita tidak punya biaya, ya enggak. Jangan, enggak masalah itu ya. Syarat-syarat wasiat dilaksanakan dalam keadaan sadar, bukan pada kondisi si almarhum waktu itu masih nazak, sudah mau sakaratul maut, dimintai tanda tangan. Ya, ini kan tidak sedang sadar, tidak boleh, maka wasiatnya tidak sah. Ya, berisikan tentang kebaikan. Kalau wasiatnya tolong nanti kalau saya meninggal nikahi ibumu, kan nggak mungkin. Ini bukan kebaikan, maka tidak boleh. Oke? Ya, tidak lebih dari sepertiga jumlah seluruh harta. Maksudnya apa? Jadi gini, harta yang diwasiatkan itu tidak boleh semuanya. Ini wasiat lo ya. Harus tidak melebihi sepertiganya. Karena apa? Kalau semuanya, kasihan nanti yang tidak dapat wasiat. Anaknya 4, tapi yang diwasiatkan 3 lah, 1 ikut siapa? Ya. Oleh karena itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi hartanya. Nah, maksudnya wasiat itu kepada orang lain atau ahli warisnya juga bisa sebenarnya. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris. Anak bisa saja tidak bisa mendapatkan warisan. Kalau budak ini tidak ada ya. Budak ini zaman sekarang tidak ada. Budak ini zaman sekarang tidak ada. Nah, membunuh tidak boleh. Anak membunuh orang tuanya, maka ketika orang tuanya sudah meninggal, maka anaknya tidak boleh mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua yaitu berbeda agama. Sama dengan yang keempat ini. Orang tuanya Islam, anaknya Kristen misalkan. Maka ketika orang tuanya meninggal, si Kristen tidak dapat. Secara agama tidak dapat. Secara agama loh ya. Secara agama tidak dapat. Nah, ini adalah penetapan ahli waris. Itu tadi adalah yang mendapatkan ahli waris. Siapa saja ya itu tadi. Nah, kemudian ini zawil furud, ahli waris yang berhak menerima harta warisan, mustahik, yaitu golongan yang pasti. Dan yang kedua mahzubun, ya, golongan yang belum pasti. Ada lagi zawil arkam, ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya hubungan sana atau kekerabatan. Kemudian zawil asoba, ini ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya sisa hasil pembagiannya. Oke. Nah, ketentuan pembagian harta warisan. Ini tadi kelompoknya berapa ini tadi? Kelompoknya siapa tadi yang itu? Oh, belum ada ini ya? Oh, belum ada. Yang dapatkan tadi istri, suami, anak perempuan, anak laki-laki asoba, ayah sepertiga, ibu sepertiga atau 1/6. Ada yang kurang paham dari ini? Maksudnya apa? Maksudnya itu begini, istri itu kalau ada 1/4, kok ada 1/8. Nah, istri dapat 1/4, saya tanya, banyak mana 1/4 sama 1/8? Banyak 1/4. Istri dapat 1/4 jika tidak ada anak. Dapat 1/8 jika ada. Ya, seperti itu berikutnya. Kemudian suami juga demikian, anak perempuan juga demikian. Nah, di situ kalau ada anak laki-laki asoba, dapat sisanya. Oke? Dapat sisanya. Nah, kemudian ini ketentuan pembagian harta warisan. Saudara seibu, kemudian saudara perempuan seayah, ya. Kemudian saudara seayah asoba, cucu atau keponakan.
undang-undangnya ini sudah sah sesuai dengan perundang-undangan waris di Indonesia, yaitu Kementerian Agama nomor 154 tahun 1991. Nah, manfaat ini tadi manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Terciptanya ketentraman, menciptakan keadilan, peduli kepada orang lain. Kenapa kok tentram, Pak? Ya, kan tidak ada pertengkaran. Nah, kalau sudah ada pembagian, oh ini jatahnya sekian, ini jatahnya sekian, tidak ada pertengkaran. Kemudian menciptakan keadilan, pasti akan adil. Oke, kemudian peduli kepada orang lain. Orang lain siapa ya? Saudara dan lain sebagainya. Nah, oke, sekian, terima kasih ya. Ini mungkin bisa menjadi tambahan wawasan buat kalian tentang materi ketentuan waris dalam masih jalan ya. Materi yang saya tambahkan tadi itu buat tambahan wawasan buat kalian. Nah, sekarang dari pembelajaran kita mulai awal hingga saat ini, kira-kira apa yang belum kalian dapatkan dari materi waris ini? Kira-kira? Ya. Itu tentang cara perhitungan ahli warisnya itu kan dapat sekian itu gimana cara hitungnya? Oh ya. Jadi ini tadi hanya membahas pengertian, tujuan, kemudian yang mendapatkan warisan gitu aja ya. Nah, perhitungannya Pak belum ya. Nanti perhitungannya pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya adakan tes terlebih dahulu ya. Nah, ulangan harian. Sedikit linknya sudah saya kirim melalui ketua kelas tadi. Silakan ketua kelas dikirim linknya ke grup, ke teman-temannya yang lain. Waktunya tidak banyak ya, tidak banyak. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Ya, langsung dibuka di grup. Oke, silakan dikerjakan. Hanya beberapa soal itu, singkat saja. Silakan kerjakan link yang sudah saya bagikan atau sudah saya share lewat ketua kelas. Ya, waktunya tidak banyak. Oke. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, segera selesaikan. Soalnya nggak banyak itu, mudah. Berkenaan tentang materi yang kita bahas hari ini. Oke, selesai ya. Selesai. Nah, nanti hasilnya akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang cara menghitung warisan. Kan hari ini tadi kita tahu siapa yang dapat warisan. Ibu dapat 1/3, 1/6, dan lain sebagainya. Pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitungnya. Oke? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kalian semua, dan saya doakan semoga kalian semua menjadi orang sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.